Geometri popularitas dan kontroversial Almas. Oke, sebelum kita mulai, kita akan lihat dulu kembali lagi ke diri kita sendiri tentang kita sebagai guru BK. Ya. Tugas guru BK itu ada 4 ya Bapak Ibu, yaitu melakukan bimbingan pribadi, ya, untuk bimbingannya ya, bimbingan pribadi, bimbingan belajar, bimbingan karir, dan yang terakhir adalah bimbingan sosial. Ya. Pertanyaannya yang warna merah ini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu eh, guru BK sudah melakukan bimbingan sosial kepada siswa kita, Bapak Ibu? Nah, ini pertanyaan penting ya, karena kalau bimbingan pribadi belajar itu sudah sering ya kita lakukan termasuk karir ya. Nah, untuk pertanyaan sosial, apakah benar-benar sudah kita lakukan ya kepada siswa kita? Nah, ini berarti jika ada bimbingan sosial, maka berarti kita tarik lagi, berarti ada masalah sosial siswa kita ya, karena ini termasuk bagian dari bimbingan guru BK. Jika ada bimbingan sosial, berarti ada masalah sosial siswa. Oke, kita kembali lagi ke latar belakang masalahnya. Nah, dinamika masalah hubungan antar siswa, ini contoh ya, contoh dinamika masalah hubungan sosial antar siswa. Kita lihat informasi ya yang berkembang. Ini berita-berita ya, bisa kita lihat keluarga bubarkan pasangan pelajar yang bolos sekolah ya. Siswa ini pacaran terus bolos ya, seperti itu. Termasuk juga merokok ya di Mekar ya, contohnya di salah satu wilayah. Nih. Kemudian ini sebuah masalah sosial Bapak Ibu. Siswa kita berpacaran dan melakukan hal negatif. Kemudian ada lagi puluhan pelajar bolos sekolah terjaring rahasia kena hukuman ya. Ini bolosnya bareng-bareng ya, satu geng, satu tim. Ini masalah sosial siswa sebenarnya Bapak Ibu kalau kita tarik. Kemudian tawuran pelajar di Karawang, tewaskan 1 orang. Nah, ini tanggalnya 19 Desember kemarin ya, baru 1 bulan yang lalu. Tawuran ya, termasuk juga masalah sosial ya, karena mereka berkelompok-berkelompok, akhirnya beradu seperti itu. Kemudian juga ada siswa yang nggak mau masuk geng di lingkungannya, jadi alasan salah satu siswa di Medan ini dianiaya teman dan juga alumninya ya, karena nggak mau bergabung. Nah, itu tekanan sosial ya seperti itu. Termasuk juga ini ada yang lebih parah lagi, pasangan kekasih siswa di SMK di salah satu lokasi di Toraja ini bunuh diri ya, gara-gara sama ada masalah dengan eh, pasangannya, pacarnya ya. Makanya ini sebenarnya masalah sosial juga. Termasuk juga ini ada juga pengumpul siswa di MTS ini sampai tewas ya. Padahal korban tidak pernah bermusuhan ya seperti itu. Ini kepala sekolahnya. Nah, inilah contoh-contoh masalah sosial siswa Bapak Ibu. Dan itu semuanya kalau tidak kita analisis, mungkin hanya menjadi sebuah persoalan biasa saja dan mungkin bisa diabaikan, dianggap itu hal yang wajar. Tapi sebenarnya itu semua adalah masalah sosial siswa yang perlu kita benahi dan perlu kita sikapi dengan bijaksana dan lebih terarah ya dengan memanfaatkan sosiometri. Nah, eh, mengapa semuanya itu terjadi, Bapak Ibu? Ya, namanya masalah sosial ya karena memang adanya interaksi, karena manusia itu berinteraksi dan pasti ada dinamika pada hubungan sosialnya, baik itu di kelas maupun di kelompok ya. Jadi bukan hanya murid kita ya, kita saja karena berinteraksi kita sesama guru ketemu guru, nanti guru satu, guru dua, guru tiga sampai satu ruangan ruang guru itu pasti kalau saat berinteraksi akan ada gesekan-gesekan atau masalah sosial. Syukur-syukur tidak ada sama sekali seperti itu. Itu pasti terjadi ya, karena kita memang berinteraksi ya, itu wajar. Nah, pertanyaannya apa efeknya ya bagi siswa? Ya, efeknya itu terkait sama masalah sosial ini bisa positif dan bisa juga negatif ya Bapak Ibu. Nah, ini fakta menarik. Ini contoh ribuan anak di Blitar ini nggak mau sekolah karena bukan masalah ekonomi sebenarnya Bapak Ibu. Ya, jadi ada hal-hal lain ya. Silahkan dibaca ya. Salah satunya adalah pernikahan dini ya, seperti itu. Ada juga masalah sosial ya. Ada masalah sosial baik itu
dengan teman di sekolahnya ataupun teman di luar sekolahnya. Termasuk juga ini yang ada di 700 siswa di SMP di Kabupaten Pandeglang drop out. Ya ini kalau yang ini juga karena pernikahan dini ya yang paling banyak. Ini kalau memang kalau kita lihat data dalam satu kabupaten atau satu kota itu memang jumlahnya nanti ribuan Bapak Ibu. Siswa yang drop out, siswa yang keluar, siswa yang bermasalah, siswa yang ini nanti memang jumlahnya ribuan. Kenapa? Karena memang jumlah siswanya juga ratusan ribu Bapak Ibu ya. Mungkin jutaan ya dalam satu kota atau kabupaten seperti itu. Nah, eh, ini contoh-contohnya ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu masalah sosial tadi dan juga impact-nya ya setelah dianalisis secara luas dan dengan analisis yang banyak ya satu kabupaten kota maka memang luas sekali ya pengaruhnya dan masalahnya sangat besar sekali. Nah, untuk itu kita memang perlu perlu mendeteksi dini ya apa sih yang terjadi sebenarnya pada siswa kita ya. Oke, pertanyaannya perlukah deteksi dini dinamika masalah sosial antar siswa? Dan yang kedua, apakah guru atau sekolah harus mengetahui dinamika dan masalah sosial siswa tersebut? Ya, ya jawabannya pasti kita perlu ya. Oke. Nah, solusinya apa? Yaitu dengan melakukan deteksi dini, analisa dinamika hubungan sosial siswa dengan sosiometri, popularitas, dan kontroversial. Oke, nah, sebelum kita masuk ke teknis ya, bagaimana tadi kita mendeteksi masalah-masalah sosial siswa dengan sosiometri, kita kembali dulu tentang sosiometri ini, bahwa sosiometri ini bukan hal baru ya Bapak Ibu. Sebenarnya riset ini sudah lama ya, tahun 1934 ya, oleh seorang tokoh Bapak sosiometrinya, yaitu Jacob L. Moreno. Ini tahun 1934 mereka sudah menganalisis saat Perang Dunia Pertama ya, dengan bukunya Who Shall Survive, ini siapakah yang akan bertahan, yaitu ini tentang teknik sosiometri untuk mengetahui jaringan sosial ya. Jadi memang orang-orang dulu itu ya, di mana kita di sini masih bingung makan pohong, mereka sudah menganalisis seperti ini. Makanya orang-orang Eropa itu banyak yang maju ya sejak masa dulu, karena memang mereka fokus ya. Kalau Indonesia kan baru-barusan ini ya, eh, di masa era-era reformasi ya, kita mulai maju pendidikannya seperti itu. Nah, oke. Eh, kita kembali lagi tentang sosiometri itu sendiri ya. Jadi secara gampangnya sosiometri ini adalah metode penelitian analisis dalam bidang gabungan ya antara sosiologi dan juga psikologi sosial yang bertujuan untuk memahami dan menggambarkan hubungan sosial antar individu di dalam satu komunitas atau kelompok Bapak Ibu. Jadi ini memang alat untuk mendeteksi ya hubungan apa sih yang sebenarnya terjadi, dan nanti efeknya sangat luas sekali termasuk juga ke media sosial kita kalau Bapak Ibu tahu dengan analisis dan efek dari sosiometri ini sendiri ya, data apa yang bisa kita dapat. Oke, kemudian di sini ada popularitas. Jadi judulnya kan ada sosiometri popularitas dan kontroversial. Jadi popularitas sendiri itu apa? Popularitas ini merujuk pada tingkat kepopuleran atau penerimaan yang dimiliki ya, atau dipilih ya, yang dimiliki oleh seseorang di dalam kelompoknya ya, di antara kelompok. Jadi siswa yang paling banyak dipilih disebut popularitas. Yang kedua adalah kontroversial, di mana kontroversial ini merujuk pada sifat atau karakteristik yang menimbulkan perdebatan atau pertentangan di dalam kelompok. Jadi paling ringan tingkat kontroversial adalah perdebatan, yang paling tinggi adalah pertentangan bahkan juga sampai permusuhan ya, seperti itu. Ini yang dimaksudnya. Nah, oke, jadi itulah gambaran sekilas latar belakang bahwa kita perlu untuk mengetahui hubungan sosial dengan analisis sosiometri. Nah, Bapak Ibu, kita akan coba analisis, tapi saya butuh ini sukarelawan ya, 50 orang. Jadi saya butuh, jadi biar nanti kita real ya di sini data-datanya. Silakan Bapak Ibu, saya share screen yang mau jadi sukarelawan 50 orang saja. Saya copy linknya di chat Zoom ya.
Oke, maaf saya chat saya mute dulu. Eh, Oke, silakan link sukarelawannya untuk teman silakan diisi namanya 50 orang pertama saja nanti kita akan mencoba mengisi sosiometri. Ya, jadi dari pertanyaan sederhana hasilnya akan sangat luar biasa. Silakan diisi bisa buka Google Chrome-nya bisa diketik manual atau buka link chat Zoom silakan diisi nama ya yang mau jadi sukarelawan mengisi angket sosiometri ya. Kita nanti akan simulasi ya di sini. Baik, saya sambil buka 50 orang saja ya Bapak Ibu. Ada di chat Zoom link tes datanya ya. Oke, kita lihat. Kalau sudah 50, oke sudah lebih ya. Stop. Ya, 50 ini sudah terlalu banyak. Jadi kita pakai yang 50 orang saja ya. Ini sudah lebih dari 50. Oke Bapak Ibu, di sini kita contoh. Jadi misalkan kita di sini adalah satu teman ya dalam satu kelas ada 50 orang dan kita akan menganalisisnya nanti dalam eh, analisis sosiometri menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya ini Bapak Ibu yaitu aplikasi sosiometri popularitas dan kontroversial. Ini sebenarnya aplikasinya berbasis Excel ya, terlihat. Jadi tidak perlu diinstal ya, cukup klik aja 2 kali untuk menjalankannya seperti ini. Nah, ini keluar Excelnya ya Bapak Ibu. Hmm. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Untuk menjalankannya diperlukan apa namanya makro ya. Jadi ini klik dulu enable content agar makronya bisa jalan dan aplikasi nanti bisa dijalankan dengan otomatisasinya. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini, jadi ini aplikasinya simple. Ada 3 langkah saja. Yang pertama adalah cetak angket atau sebarkan angket, ya. Kemudian diisi oleh siswa, lalu hasil jawaban siswa itu diinput itu saja. Nanti lainnya ini akan dianalisis otomatis oleh aplikasi, ya. Angketnya juga sederhana, bisa online ini baik fisik, bisa juga online seperti yang Bapak Ibu lakukan nanti, ya. Oke. Sebelum kita lanjut, saya akan coba ambil dulu ya data tadi sementara. Ini sebagai contoh, nanti kita akan isi datanya. Oke, saya izin dulu, bentar. Oke, datanya saya masukkan dulu ke dalam aplikasi ya, sebentar. Oke, dan kita akan melakukan angket online ya. Jadi di sini hmm, saya akan cetak dulu data Bapak Ibu. Jadi nanti di angket online-nya ini ada 50 orang nomor 1 sampai 50 yang bisa ngisi angket ya. Yang lainnya cukup lihat-lihat saja ya angketnya. Oke, bentar, saya copy dulu. Saya masukkan ke dalam angket online ya. Itu kami ada di My Picture ya, My Picture ya. Baik, ya, terus, nah, oke, jadi di sini kita ada angket online dan ini saya masukkan dulu nama peserta 1 sampai 50. Nah, oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, silahkan yang mau isi angket online, yang mau lihat, saya akan share linknya ke chat Zoom lagi.
Silakan dibuka. Jika nama Bapak Ibu ada di daftar tadi, silakan diisi angket online-nya ya. Jika tidak ada, cukup dilihat saja ya, diisi tapi jangan diklik OK ya. Kenapa? Biar nanti datanya nggak bertumpuk ya. Nama yang sudah terdaftar tadi, biar tidak di-replace oleh nama selain yang terdaftar, biar kelihatan nanti hasil analisis sosiometriknya. Oke, sudah saya copy. Ini link tes online-nya, ada di chat Zoom. Nah, ini adalah angketnya, saya tampilkan di sini. Silakan dibuka dan ini adalah tampilan angket online-nya, angket sosiometri seperti ini. Silakan diisi emailnya. Kemudian jika daftar nomor nama Anda ada di kolom kotak ini, silakan diisi dan masukkan nomor absennya. Jadi di analisis sosiometri ini kita menggunakan uh, Panjer ya, menggunakan basis nomor absen ya. Jadi pastikan nomor absen siswa tidak berubah-ubah seperti itu. Jadi misalkan di sini contohnya saya adalah Vera ya, maka di sini nomor absen saya adalah 11. Masukkan seperti itu. Kemudian kelasnya dikosongi aja, yang tidak ada bintang 5-nya itu dikosongi ya. Vera, saya ketik namanya. Yang ada bintang merahnya kayak gini, ini wajib diisi ya. Oke, lainnya diabaikan saja. Nah, kemudian itu untuk identitas data kita. Kemudian yang kedua, untuk pertanyaannya, Bapak Ibu, ini ada dua kategori, yaitu A, kategori memilih, dan B itu adalah kategori menolak. Ya. Sebagai contoh, di event webinar ini, kita hanya menggunakan dua pertanyaan saja, sebagai contoh biar nggak terlalu malam, yaitu kategori A. A itu ada dua, yaitu A1 dan A2, kemudian B, B1 dan B2. A3 dan A4 nanti tidak usah diisi ya, dikosongi aja ya. Diabaikan biar tidak terlalu lama. Nah, untuk kualitas soal, jadi ini sebenarnya sama untuk A1 dengan B1 itu sama kualitas soalnya, cuma itu mereka berlawanan ya. Jika A1 adalah siapa teman yang paling dekat dengan saya, maka B1 adalah lawan dari pertanyaan tersebut, yaitu siapa teman yang ingin saya hindari atau ingin saya jauhi karena mengganggu saya, seperti itu. Jadi pertanyaannya seimbang sebenarnya. Oke, kita mulai. Untuk pertanyaan A1, ini siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya, misalkan teman, sahabat, atau pasangan, atau teman akrab ya. Cara ngisinya dilihat lagi di atas ini, siapa, misalkan ya, karena kita nggak sering kenal, isi saja ya, pura-pura siapa ya, misalkan Utami Niki Kusaini ya, kan nanti diisi siswa nomor urut 1, misalkan teman yang paling dekat dengan saya, seperti itu ya. Alasannya karena orangnya baik, ya diisi aja. Ketik. Kemudian A2, siapa teman yang paling cocok untuk ikut kegiatan ekskur dengan saya, ekstrakurikuler. Misalkan cari siswa nomor 3, maka diisi nomor 3. Alasannya anaknya pintar, seperti itu ya. Misalkan. Ya karena kita nggak saling kenal, ya nggak apa-apa. Apa? Tidak usah di pura-pura ya, pura-pura kenal aja ya. Pilih. Untuk A3 dan A4 dikosongi aja, kita langsung ke pertanyaan B1 dan B2. Sama ini pertanyaannya. Siapa teman di kelas yang paling ingin saya jauhi atau mengganggu saya? Seperti itu ya. Jawabannya diisi, misalkan siswa nomor 17, seperti itu ya. Jika tidak ada, boleh dikosongi Bapak Ibu. Nggak ada masalah. Ya. Kemudian sama juga untuk B2 ya, sama seperti itu. Caranya seperti itu saja. Oke, sambil kita lihat hasilnya, nanti ditekan oke. Wow, langsung masuk ini ya. Oke, sudah 14. Dan yang boleh ngisi yang ini ya, yang terdaftar namanya saja ya. Yang nggak terdaftar tadi, yang nggak ikut 50 orang, jangan diisi ya. Nanti biar datanya nggak tertumpuk. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini sambil menunggu diisi, saya mau buka lagi aplikasinya. Oke, sambil diisi ya. Nah, jadi aplikasi ini semuanya adalah otomatis, Bapak Ibu. Semuanya otomatis dan data tadi nanti bisa kita tarik di sini ya, bukan di copy, tapi ditarik, diimpor langsung ke aplikasi ini. Ini adalah tampilan halaman utama atau menu utama.
seperti ini. Kemudian di sini jadi ada angketnya. Angketnya ini ada dua macam, Bapak Ibu. Yang pertama ini angket fisik. Angket fisik ya. Angket fisik ini jika sekolah kita itu tidak ada fasilitas komputer atau HP ya, siswa dilarang, misalkan tidak ada akses internet atau juga nggak ada akses internet, bisa menggunakan cara lama ya Bapak Ibu, yaitu dengan cetak ini ya, dicetak secara manual ya, secara fisik. Nah, ini ada angketnya, ini pertanyaannya lengkap. Ya. Kemudian cara yang kedua yang online, yaitu yang Bapak Ibu lakukan tadi ya. Jadi kita menggunakan angket online. Ya, seperti itu. Jadi ini juga bisa juga semi online, semi semi manual tapi tidak otomatis online. Bisa. Caranya bagaimana? Caranya ini dicetak dengan PDF, lalu siswa diisi dengan WA satu persatu seperti itu. Nanti tinggal di copy. Sebenarnya nggak ada masalah. Kenapa? Karena pertanyaannya cuma 8, Bapak Ibu. Dan sebenarnya satu pertanyaan sudah cukup ya. Satu pertanyaan sudah cukup mewakili segalanya. Dua pertanyaan, satu pasang pertanyaan antara A1 dan B1 itu sebenarnya sudah cukup untuk menganalisis segalanya, Bapak Ibu. Nah, oke, tadi angket online-nya sudah. Jadi kita akan mengambil data dari angket online ini. Kita lihat sudah berapa yang isi, sudah 44, yang lainnya belum isi ya. Kita copy dulu link yang di atas ini, lalu kita masukkan ke dalam aplikasinya. Oke, sebelum kita ambil data Bapak Ibu, saya mau jelaskan lagi. Jadi tadi cuma 3 langkah ya di aplikasi ini yang bisa kita lakukan. Yang pertama, cetak angket ya atau sebarkan angket online, lalu diisi siswa. Yang ketiga adalah dimasukkan ke dalam aplikasi Bapak Ibu. Seperti ini. Diinput datanya ya, diinput datanya ke dalam aplikasi. Baik. Nah, untuk input data ini Bapak Ibu ada berbagai macam cara, yaitu salah satunya tadi online. Kalau online sudah otomatis Bapak Ibu nggak perlu ngisi, cukup siswanya ngisi. Yang penting Bapak Ibu sudah memasukkan data nama siswanya ya ke dalam eh, ke dalam ini, ke dalam aplikasinya seperti itu. Baik. Nah, ini ya. Ini data siswa kita. Jadi ada banyak cara. Yang pertama itu cara adat ya untuk isi data siswa ya. Ada cara lama ya, cara warisan leluhur, cara zaman dulu ya. Ya itu apa? Jadi ketik langsung ya. Misalkan Ali di ya, ini cara yang pertama ya. Eh, ya, lama ini susah, tinggalkan aja ya. Yang kedua, aplikasi ini juga bisa ambil data dari Dapodik ya. Jadi di Dapodik itu silakan diekspor ke dalam Excel, lalu klik tombol impor dari Dapodik yang ini. Nanti data siswa yang dari Dapodik ini bisa masuk Bapak Ibu ke dalam aplikasinya. Oke. Dan biarkan saja dari Dapodik, nggak perlu dirubah ukuran posisi kolomnya, biarkan saja. Bapak Ibu cukup mengambil per kelas saja ya, seperti itu. Nanti data dari Dapodik sudah masuk, contohnya seperti ini. Nah, ini sudah masuk ya Bapak Ibu, otomatis. Ya perlu ngetik ya. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, ini. Yang ketiga, kita bisa copy paste ya, copy paste langsung dari Excel. Misalkan Bapak Ibu punya absen di sekolahnya berbentuk Excel ya. Bapak Ibu cukup tinggal ini aja di copy kayak gini. Ini contohnya eh, kita copy Ctrl Tab, kita pastekan di sini. Maka data siswa langsung masuk ya. Itu cara yang ketiga. Ini contohnya ya, keluar Amanda Manopo, Krisdayanti, Raffi Ahmad ya, kebetulan namanya mirip artis ya, mirip artis, bukan artis sungguhan murid kita ini. Oke, itu cara yang ketiga dan cara yang terakhir ini Bapak Ibu, eh, yaitu tadi, oh ya, sorry, untuk mengisi jawaban dari angket ya, eh, ini saya simulasikan yang manual dulu ya. Jadi di sini di angket tadi sama ini dengan yang konten. Siapa teman di kelas yang paling dekat dengan saya? Misalkan siswa nomor eh, nomor 7 ya. Misalkan saya nomor 33 siswa nomor 1 ya. Nah, seperti ini.
Maka nanti di input datanya cukup diisi siswa nomor urut 1. Alasannya anaknya baik, ya, misalkan baik. Kemudian berikutnya untuk pertanyaan nomor 2 siswa nomor 13. Ya, sorry ini nggak mungkin satu dengan satu karena saya sendiri. Oke, 13. Satunya lagi siswa nomor 17. Ya, misalkan sabar ya, misalkan. Cari isinya cuma gitu saja Bapak Ibu, simple, sederhana, dan cuma 8 pertanyaan ya. Dan sebenarnya kita cukup satu pertanyaan itu sudah cukup ya. Oke, ini cara ngisi anketnya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat, ini kalau kita mau ngambil data langsung dari Google Form online tadi ya, saya cukup klik tombol import dari Google Sheet yang ini ya. Saya klik tombolnya di sini, data yang online tadi akan kita masukkan ke dalam aplikasi seperti itu. Jadi otomatis nggak perlu copy paste dan ini otomatis urut sesuai nomor absen Bapak Ibu. Sudah ada informasi berhasil. Oke. Jadi data yang Bapak Ibu isi itu tadi sudah masuk langsung seperti ini. Ini terlihat ya. Kami Niki Husaini ya, terlihat. Ini yang online Bapak Ibu. Nah, ini yang tidak ngisi kelihatan, ini kelihatan kosong-kosong ya. Namanya masuk tapi tidak ngisi. Jadi nanti harus diisi manual jika Bapak Ibu siswanya nggak masuk seperti itu. Nah, ini terlihat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dari sini tugas Bapak Ibu selesai. Cuma tiga sih. Tiga ya. Jadi isi angket siswa, kemudian sebarkan angket, isi angket oleh siswa, lalu diinput datanya. Sampai sini selesai. Dan kita akan analisis ya. Hasilnya secara otomatis. Oke Bapak Ibu, katakanlah kita sudah menganalisis ini. Kita buka analisis yang pertama tentang persiswa ini Bapak Ibu. Ntar logonya saya ubah dulu. Nah, ini kita ubah pada siswa nomor 1 ya, Ibu Utami Niki Kusnaini ya, Kusaini ya. Nah, oke. Di sini langsung terlihat analisisnya, laporan persiswanya. Jadi teman yang memilih kita, ya, misalkan saya Ibu Utami Niki Kusaini ya. Maaf ya Bu, ini hanya simulasi saja ya. Di sini ada 9 orang teman, yaitu siapa saja namanya, Fatmawati, Ria Pangestuti, Tiara Taufik, Yes, Eliza, dan lain-lain ya. Ini terlihat. Jadi, apa yang bisa kita dapat dari data ini, Bapak Ibu? Yang pertama, kita akan tahu, ya, seandainya saya nyalon ketua kelas, siapa orang-orang yang akan memilih saya? Inilah orang-orangnya, Bapak Ibu. Siapa yang akan mendukung saya dan siapa orang-orang yang akan ikut dengan saya, seperti itu. Kemudian di bawahnya, alasan dipilih. Alasan dipilih ini karena kami adalah pendengar yang baik, orangnya baik, karena dia baik, dia pintar, karena teman dekat, karena paling mau diajak dibantu, suka berbagi, dan cantik, dan dia pintar ya. Oke, dari alasan ini, apa yang kita dapat Bapak Ibu? Ini adalah sifat karakter kita menurut penilaian teman kita Bapak Ibu. Bayangkan Ibu guru BK nggak pernah masuk kelas, tapi tahu lihat data ini, ternyata, oh Ibu Tami ini ya, siswa kita yang namanya Ibu Tami, karakternya ini menurut temannya. Nggak, kita nggak pernah kenal pun, kita akan tahu datanya. Nah, itu dari alasannya ya. Kemudian kita geser lagi ke bawah. Teman yang menolak Anda, ini ada 3 orang. Kita sembunyikan namanya, nggak perlu ditampilkan ya, karena tidak baik ya. Kemudian alasan ditolak, jahil, nyebelin, anaknya. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Ini juga sama. Ini adalah karakter negatif dari kita menurut teman-teman kita. Ya, jadi Bapak Ibu pengen tahu karakter si A dipecah antara karakter positif dan negatif, itu bisa lihat dari data ini. Oh ternyata orangnya jahil juga. Selain baik tapi jahil, kemudian nyebelin, ngeselin ya, seperti itu. Itu langsung terlihat ya datanya Bapak Ibu. Dan kemudian teman yang Anda pilih, yang saya pilih karena pertanyaan cuma 2 ya kelihatan di sini ya. Ya. Kemudian juga ada teman yang saya tolak ya, misalkan saya siswa nomor 1 tadi ya, di sini terlihat. Oke.
Ini laporan per siswanya ada ya, seperti ini. Kita lihat yang nomor 2, Fatmawati SID ya, ini 7 orang pesertanya. Ya. Jadi terlihat termasuk karakter kita menurut teman-teman dan siapa saja pendukung kita, siapa saja orang-orang yang mau mengikuti kita. Seandainya ini dibuat skala luas, Bapak Ibu, mau milih kepala sekolah, misalkan ya, tes, ya, tapi janganlah kepala desa saja. Seandainya Bapak melakukan tes sosiometri ini di dalam satu desa, tapi nggak mungkin ya. Bapak Ibu sudah akan tahu siapa calon kepala desanya ya, seperti itu. Siapa calon yang pasti jadi kepala desanya. Yaitu kelebihan dari sosiometri. Oke, kita masuk ke yang kelompok ya. Ini yang perseorangannya. Di sini juga bisa kita cetak Bapak Ibu. Misalkan mau cetak PDF, mau buat laporan, ini ada tombolnya PDF di sini. Kita cetak siswa nomor 1 sampai nomor 3 seperti ini, maka nanti hasilnya akan berupa laporan peserta ya seperti ini, tapi dalam bentuk PDF. Dan hasilnya juga sebenarnya sama ya dengan hasil cetak. Ini terlihat ya. Otomatis tinggal ngopi-ngopi nanti selesai akan keluar sendiri. Ini kita coba buka PDF-nya hasilnya, reportnya ya. Nah, kurang lebih seperti ini kalaupun dicetak. Nah, ini. Oke. Ya, terlihat ya analisisnya dan juga indeksnya termasuk lebih banyak dipilih atau ditolak seperti ini ya. Ya ini keluar semua PDF-nya otomatis ya Bapak Ibu. Oke, sudah keluar. Nah, ini untuk laporan per siswa saja Bapak Ibu. Kita lihat lagi untuk laporan yang berkelompok ya. Oke, namanya sosiogram Bapak Ibu. Ini adalah sosiogram. Ini tampilan sosiogramnya seperti ini. Jadi di sosiogram ini langsung terlihat Bapak Ibu, saya di sebelah kiri ini adalah pemilih, yang di sebelah kanan adalah dipilih. Jadi saya contohnya ini saya nomor 1 memilih nomor 15 sama memilih nomor ini kalau nggak salah 45 ya. Kebetulan orangnya nggak ngisi data ya tadi. Yang nomor 45 seperti itu. Dan kemudian di sini di sebelah kanan terlihat saya dipilih oleh siapa dan oleh yang mana saja terlihat kalau Bapak Ibu bisa baca jaring-jaringnya. Kemudian di sebelah kiri ada analisis siswa yang paling populer Bapak Ibu, yaitu Utami, Niki Kusaini, dan juga Anita. Ada 2 orang. Ya. Ini paling populer 10% ya, atau 9 pemilih. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya mereka adalah pemimpin yang tidak tertulis. Tapi seandainya ada pemilihan calon ketua kelas, ini dimungkinkan yang jadi ketua kelas Bapak Ibu. Karena mereka adalah siswa yang paling populer dan paling banyak dipilih oleh teman-temannya seperti itu. Ini adalah siswa paling populer ya. Nanti ada alasannya kenapa mereka populer seperti itu. Oke, saling memilih kebetulan nggak ada. Coba akan kita dramatisir aja ya dari input misalkan saya siswa nomor 1 memilih siswa nomor 4, kemudian yang siswa nomor 4 memilih siswa nomor 1 ya, misalkan. Maka nanti di sini akan terlihat saling memilih. Utami Niki dan juga Ria Pangasiti. Mereka saling memilih ya. Ya, kita simulasikan saja. Nah, di sini ada satu pasangan. Artinya apa, Bapak Ibu? Ini artinya mereka teman dekat. Mereka boleh jadi sahabat atau teman akrab, teman karib, atau jangan-jangan mereka itu pacaran ya, seperti itu. Nah, ini teman dekatnya. Nah, bagaimana cara kita membaca datanya ini dan bagaimana pemanfaatannya? Yang pertama, seandainya ya kita contoh, misalkan siswa kita kebetulan ya namanya ini mirip ya, Utami Niki misalkan. Ini sudah 3 hari nggak masuk sekolah, Bapak Ibu misalkan. Ya pastilah informasi masuk ke BK untuk menyelesaikan masalah ini ya. Diteleponlah orang tuanya. Mana Utami Niki nggak masuk sekolah selama 3 hari, kita telepon orang tuanya. Loh, ternyata jawaban orang tuanya adalah, loh, anak saya setiap hari sudah berangkat ke sekolah ini, Bu. Bagaimana? Ternyata di sekolah nggak ada. Wah, ini kan kerjaan, ini tugas sudah bagi guru BK. Bapak guru BK nggak perlu pusing-pusing ya, lihat data ini saja. Apakah ada teman dekatnya? Ya. Nggak perlu cari pakai intelijen, datang ke siswa, nyuruh anak-anak siapa, teman dekatnya siapa, anunya yang tahu informasinya. Lihat saja data ini, Bapak Ibu.
Oh, informasinya ternyata Utami Niki ini teman dekatnya Ria Pangestu. Cukup dipanggil aja. Dipanggil ke BK. Ya, pasti ada informasi sedikit banyak mereka itu teman dekat ya saling memilih. Itu salah satu manfaatnya kita mengetahui. Kemudian yang kedua, yang ketiga, neglikti, ini yang diabaikan, itu yang dipilih satu atau dua oleh teman. Diabaikan, jadi siswa biasa-biasa saja, Bapak. Banyak jumlahnya ya. Kan yang sering kita ingat kalau nggak paling pinter ya paling daplek ya siswa yang selalu gampang diingat ya seperti itu. Ini yang negligee yang biasa-biasa saja ya. Ada 14 peserta. Kemudian yang tidak terpilih sama sekali Bapak Ibu, ini adalah dimungkinkan terisolasi, dimungkinkan mereka adalah siswa yang introvert Bapak Ibu. Terisolasi ya, tidak dipilih sama sekali. Nah, ini kerjaan nanti Bapak Ibu ya. Rizky, Dwi Novita Amalia, Siti Ramadhani, Ainul Madia, Endang Astuti, dan lain-lain ya. Nah, eh, ini kerjaan ya. Kenapa? Karena kemungkinan siswa ini adalah siswa yang kesulitan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, Bapak Ibu. Kemungkinan juga ada mereka yang introvert ya. Tugas Bapak Ibu guru kalau ada waktu senggang ya didatangi mereka ya. Apa dibantu supaya mereka dapat lebih bersosialisasi dengan lingkungan sosialnya seperti itu. Ya, kalau waktu ada ya, tapi biasanya guru BK padat jadwalnya. Oke, ini kebetulan datanya 50, jadi kemungkinan yang tertulis ini banyak, tapi kalau siswa kita paling maksimalkan 36 ya, mungkin bisa separuhnya. Nah, seperti itu. Oke, kita geser lagi ke bawahnya. Di sini ada analisis kelompok ya, langsung terkelompok masing-masing ya. Ini ada kelompok yang anggotanya 3 orang, itu ada 7 kelompok ya. Yang 3 anggota ini ada 7 kelompok, 7 kelompok ya. Ya, contohnya ini Yasmi Eliza, Siti Ramadhani, dan Purwati ya. Ini kelompok yang pertama. Kemudian Desi Yuliani, Vina, dan Talita. Ini kelompok yang kedua. Jadi kemungkinan kalau mau membentuk kelompok belajar itu bisa menggunakan data ini. Dan yang jadi kecenderungan jadi ketuanya adalah siswa yang urutan pertama. Seperti ini. Jadi kelompok ini ketua kelompoknya kemungkinan ini ya. Desi Yuliani dan lain-lain ini yang jadi ketua kelompoknya adalah ini Bapak Ibu. Sama, kelompok yang anggotanya 4, kelompok yang anggotanya 5, kemudian ada kelompok yang anggotanya lebih dari 7 ya. Dan mati ini calon ketua kelompoknya. Seandainya Bapak Ibu pengen tahu geng baik itu geng positif ya, geng kelompok belajar, ataupun geng dalam sisi negatif, geng-geng di sekolah, Bapak Ibu cukup lihat data ini. Siapa sih sebenarnya ketua gengnya itu ya? Kelompok ini terlihat nanti akan mirip ya, akan mirip walaupun nggak 100%. Kecenderungan terbentuknya itu seperti ini Bapak Ibu. Ya, ya. Oke, ini untuk analisis kelompok. Jadi fungsi dari kelompok ini adalah untuk membentuk kelompok belajar Bapak Ibu. Mereka saling memilih ya sebenarnya. Tadi seperti yang disampaikan Pak Dr. Rojabi, jadi kalau memilih kelompok belajar siswa itu jangan acak Bapak Ibu kasihan. Jangan-jangan itu adalah siswa yang dia tolak ya. Atau kalau dia siswa yang dia pilih itu nggak ada masalah ya Pak Ibu. Oke, ini baru yang popularitas yang dipilih dari pertanyaan A1 loh Bapak Ibu ya. Oke, kita coba dari pertanyaan yang B1, siswa yang ingin Anda jauhi atau teman yang ingin Anda jauhi atau teman yang sering mengganggu Anda. Jadi di sini terlihat eh, peserta yang paling kontroversial, Bapak Ibu, yaitu eh, contohnya ini contoh maaf ya Pak, ini contohnya Pak Urto ya, contoh ya, karena kita nggak kenal ini hanya simulasi aja ya, nggak apa-apa. Jadi di sini ini adalah siswa yang paling kontroversial, Bapak Ibu, siswa yang paling banyak ditolak oleh teman-temannya ya, seperti itu. Artinya boleh jadi ya hanya sekedar tingkat perdebatan atau tingkat yang paling tinggi yaitu mereka tidak disukai oleh teman-temannya itu sampai hal-hal yang lebih tinggi ya seperti tadi ya bukan sekedar perdebatan tapi memang ada masalah ya boleh jadi anak ini adalah bos geng atau troublemaker di kelasnya seperti itu contohnya ya kemudian saling menolak maaf ya saya simulasi saya ubah aja sebagai contoh biar terlihat misalkan saya nomor 2 ini menolak siswa nomor 3 dan
siswa nomor 3 menolak nomor 2. Misalkan ya, maaf saya simulasi aja biar biar datanya ada ya. Oke. Jadi di sini terlihat siswa yang saling menolak Bapak Ibu. Fatmawati sama Anita misalkan ya. Nah, di sini ini adalah kebalikan dari yang tadi saling memilih ya. Saling menolak ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka itu sebenarnya permusuhan Bapak Ibu ya. Ada masalah sosial, saling menolak. Beda, saya menolak si A, tapi saya tidak si A tidak menolak saya itu tidak ada masalah. Tapi kalau saling menolak, mereka benar-benar itu bermusuhan. Ya, oke. Apa yang bisa kita manfaatkan dari saling menolak ini, Bapak Ibu? eh Ya, maaf ini jadinya mungkin banyak yang ingin ini ya, ingin jadi. Oke, kalau tadi isu yang pertama saling memilih, misalkan si A tadi tidak masuk sekolah 3 hari, kemudian ditanya bapaknya, bapaknya katanya sudah masuk sekolah, kita bisa tanya teman dekatnya. Eh, Kemungkinan yang kedua, jika si A tadi tidak masuk 3 hari, kita tanya temannya, temannya nggak tahu, kita lihat kemungkinan kedua, apakah dia ada teman yang saling menolak, Bapak Ibu. Oke, kalau ada, berarti oh boleh jadi si A ini tidak masuk sekolah gara-gara crash sama si temannya ini. Ada masalah sama temannya ya. Seperti itu. Itu contohnya ya. Oh, cukup kita panggil aja. Ya. Dan eh, Bapak Ibu misalkan tahu data ini tidak perlu disampaikan ke siswa Bapak Ibu. Dirahasiakan ya. Ini cukup guru PK yang tahu rahasia hubungan sosial mereka. Jadi seperti yang disampaikan Pak Rojabi, dengan analisis volumetri ini kita nanti akan tahu lebih banyak terkait hubungan sosial yang tidak pernah diceritakan dan tidak pernah dibahasakan, tidak pernah ditulis ya. Semuanya dianalisis di sini ya. Tidak tertulis dan tidak pernah diomongkan sama orang-orang, sama teman. Oke, kita lihat lagi analisisnya yang negligee. Ini ditolak satu atau dua, nggak apa-apa. Ini biasa-biasa saja atau diabaikan ya. Orang-orang yang biasa-biasa saja. Bapak Ibu juga pasti nggak semua orang misalkan di ruang guru pro sama Bapak Ibu. Pasti ada satu atau dua yang suka iseng ya, suka nyeletuk terhadap Bapak Ibu ya. Contoh itu, apalagi sama bertetangga juga biasalah seperti itu. Oke, berikutnya geser ke bawah. Yang ini yang tidak ditolak sama sekali. Ini artinya netral. Artinya apa? Siswa ini siswa paling baik ya. Siswa yang baik-baik saja Bapak Ibu. Tidak ada masalah sosial dengan teman-temannya Bapak Ibu. Ini analisisnya ya. Oke, nah eh, berikutnya kita lihat analisisnya dalam bentuk matriks. Nah, seperti ini Bapak Ibu matriknya. Nah, ini metriknya di sini langsung terlihat saya memilih siapa, saya menolak siapa. Kalau dibalik dari atas ke bawah, saya dipilih oleh siapa dan saya ditolak oleh siapa itu terlihat di sini datanya Bapak Ibu. Jelas tuh. Tuh kalau bisa baca ya. Nah, kalau masih bingung tadi dalam bentuk sosiogram, kita lihat dalam bentuk grafik sosiometri. Ya, seperti ini Bapak Ibu kelihatannya. Nah, ini ya. Oh, inilah kehidupan kita Bapak Ibu. Kalau mau jujur Bapak Ibu ya. Kita akan tahu seandainya dites pakai sosiometri, sini terlihat. Saya ini lebih banyak disenangi teman atau lebih banyak ditolak teman. Ini terlihat. Loh ini Bapak Ibu. Kalau yang merahnya lebih banyak, ini berarti lebih banyak ditolak daripada diterima oleh teman-teman kita Bapak Ibu. Dan itulah kehidupan kita ya. Ada yang pro kita, ada yang kontra kita ya. Ini terlihat loh Bapak Ibu. Wah, ini kelihatan oh anak ini lebih banyak dipilih atau lebih banyak ditolak. Nah, seperti itu. Eh, jadi kita tahu keadaan siswa kita ya, indeksnya itu lebih banyak mana ya, merah atau hijau seperti itu. Nah, di sini juga ada dalam bentuk indeks ya, nanti dibandingkan antara dipilih sama ditolak, indeksnya positif atau negatif. Kalau negatif ya itu jadi PR bagi Bapak Ibu guru ya. Pasti anak itu anak yang agak agak perlu pendampingan khusus ya, siswa yang perlu pendampingan. Nah, di sini juga ada peringkat urut ya, siswa yang paling populer dari siapa saja. Ini tadi Ibu Niki Tami sama Anita ya, misalkan. Ini paling populer dijadikan peringkat. Oke, sama juga dibalik siswa yang paling kontroversi, yang paling banyak. Oh, nanti terlihat, tapi sebisa mungkin
jangan diumumkan ke siswa Bapak Ibu. Cukup Bapak Ibu guru yang tahu ya. Karena dokumen ini rahasia. Kenapa? Karena boleh jadi siswa yang awalnya tidak tahu apa-apa, mereka setelah tahu saya ditolak oleh si A si B, itu akan merusak hubungan sosial mereka ya. Akan ada perubahan lagi seperti itu. Oke. Eh, jadi ini analisisnya, kalau mau dicetak juga ada covernya, tinggal di print aja. Tadi yang laporan per siswa atau laporan per kelas atau kelompok ya, print nanti banyak ada data analisisnya. Oke, termasuk juga ada konsepnya kalau mau dipelajari ya. Oke, begitulah Bapak Ibu, analisisnya. Yang lain saya kira nanti bisa dipelajari sendiri lah. Nah, Bapak Ibu, jadi kesimpulannya sebenarnya cukup dua pertanyaan. Analisisnya sebanyak itu Bapak Ibu. Jadi pertanyaan A1 dan B1 ya. Siapa teman yang paling dekat, yang kedua siapa teman yang ingin saya hindari atau mengganggu saya. Kemudian 2, 3, dan 4 itu terkait sama bimbingan kita di kelas ya, yaitu masalah bimbingan karir, bimbingan belajar, kemudian bimbingan masa depan ya, seperti itu, termasuk karir ya, masa depan, bimbingan sosial ya. Nah, dan itu nanti pertanyaan Bapak Ibu bisa ubah kalau memang mau melakukan riset atau penelitian tindakan kelas seperti ini, pakai kayak gini ya. Cukup dua pertanyaan, bisa online, bisa juga offline, dan analisisnya bermacam-macam Bapak Ibu seperti itu. Oke, sekarang kita simpulkan, setelah kita tahu data sosiometri seperti ini. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, bayangkan Bapak Ibu punya media sosial ya. Oke, like, tekan tombol like, subscribe, tidak suka panah ke bawah ya. Kemudian follow ya, unfollow. Pertanyaannya, apakah yang punya Facebook tidak punya data seperti ini Bapak Ibu? Mereka punya data Bapak Ibu. Jadi hati-hati sama media sosial kita. Mereka itu lebih tahu keadaan hubungan sosial kita daripada kita sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Dengan analisis data-data seperti ini ya. Makanya apa yang tampil di layar komputer kita, iklan-iklan, itu tidak sama dengan komputer guru di sebelah kita. Kenapa? Karena itu sudah dipahami oleh analisis seperti ini. Mereka punya algoritma. Kalau kalian suka melihat yang kayak gini, maka yang keluar seperti ini. Termasuk kalau ada, maaf ya, ada gambar iklan-iklan agak-agak aneh-aneh ya, dewasa 18 plus itu. Itu kemungkinan kita pernah buka link-link seperti itu, yang keluar seperti itu ya. Itu semua dianalisis. Dianalisis oleh sistem komputer, Bapak. Makanya hati-hati dan harus bijak kita memegang sosial media ya. Yang paling selamat adalah yang tidak terlalu banyak main sosial media seperti itu. Karena data kita sudah terlihat seperti itu. Bayangkan, ini hanya data sederhana ya Bapak Ibu, dalam lingkup satu kelas dan pakaiannya pakai dua pertanyaan. Bayangkan apa yang Anda lakukan ya dengan tombol-tombol subscribe, follower, apa namanya, like, dislike seperti itu yang ada di media sosial. Semuanya akan teranalisis Bapak Ibu. Dan itu mereka punya Facebook semuanya, punya Google ya, apa yang Anda klik, oke, nanti yang keluar ya itu sudah. Anda buka Shopee, nanti yang keluar ya iklannya Shopee. Anda buka Tokopedia, yang keluar iklan di Tokopedia yang seperti ini ya. Mereka tahu apa yang ada pada diri kita. Oke, Bapak Ibu. Saya kira begitu ya. Ini untuk analisis sosiometrinya ya. Dari hal pertanyaan sederhana, tapi analisisnya bermacam-macam. Nah, kita lanjut lagi ke materinya, Bapak Ibu. Maaf ya, tadi kita praktek. Kita lanjutkan. Nah, eh, faktor apa yang bikin siswa itu populer ya? Jadi setelah kita tahu siswa yang populer itu salah satunya, yang pertama yang bisa bikin mereka populer, yang itu kepribadian yang menarik ya, misalkan berwibawa seperti itu. Kemudian yang kedua, prestasi akademis atau olahraga. Biasanya siswa yang peringkat satu atau siswa yang punya juara satu dalam olahraga, misalkan juara voli, atau juara basket, juara pencak silat, ya seperti itu ya. Itu bisa jadi mereka modal untuk populer. Yang ketiga, keterlibatan dalam kegiatan sekolah, misalkan ekstrakurikuler, klub, atau organisasi ya, seperti itu. Yang terakhir adalah penampilan fisik atau gaya berbusana. Tapi ini nomor terakhir, Bapak Ibu ya. Yang pertama memang rata-rata adalah kepribadian. Ya.
Kalau masalah cakep atau gaya busanya keren ya, modis ya itu nomor terakhir. Tapi tetap aja itu salah satu faktor ya untuk kita jadi siswa yang populer. Kemudian kalau yang kontroversial, ya ini kesimpulannya ya, yaitu yang pertama keunikan atau kreativitas. Jadi positif atau negatif ya. Kalau anak yang nyeleneh itu kemungkinan bisa jadi kontroversial ya. Yang kedua, sifat yang provokatif ya. Kalau anak siswa kita yang provokatif, itu mereka bisa jadi kontroversial. Kemudian keterlibatan dalam konflik, ikut-ikut terlibat dalam konflik akan cenderung bisa jadi kontroversial. Dan yang terakhir, memiliki perilaku yang negatif. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih manfaat deteksi dini, analisis diagnosis? Manfaat kita melakukan tes sosiometrian deteksi dini ini, yang pertama untuk mengidentifikasi siswa yang merasa terisolasi atau kurang diterima atau bahkan ditolak oleh teman sekelasnya. Kita harus tahu ya, Bapak Ibu. Jangan-jangan kita hanya tahunya, oh nilai kamu 90, kamu anaknya pinter. Cuma itu saja. Jangan sampai Bapak Ibu. Kita harus tahu siswa ini nilainya kenapa kemarin-kemarin 90 tahu-tahu jadi 50 ya. Jangan-jangan ada masalah. Oh, ternyata ada masalah sosial ya. Kita harus tahu secara komprehensif tentang hubungan sosial mereka untuk mengetahui jika ada kendala dalam belajar. Kemudian yang kedua, ini dapat membantu sekolah untuk mengatasi konflik antar siswa dan mendukung perdamaian antar kelompok siswa ya. Khawatir. Sebelum terjadi tawuran, kita harus tahu dulu apakah ada masalah konflik di antara mereka. Langsung terlihat tadi kan. Itu bisa kita cegah lebih awal ya Bapak Ibu. Itu manfaat dari sini. Kemudian mendukung pertemanan yang sehat dan inklusif ya. Jadi sering jika misalkan dalam analisis satu ruang kelas ini lebih banyak permasalahan, maka kita harus lebih intensif. Jika kelas itu baik-baik saja, nggak ada masalah ya. Jadi kita yang banyak negatifnya perlu kita dukung ya. Kita masuki, kita kasih pengetahuan bahwa kita perlu berteman yang sehat dan inklusif. Kemudian mengetahui siapa yang terlibat dalam kontroversial dan gejolaknya mana. Bapak Ibu tahu kan siapa siswa troublemakernya di kelas A, di kelas B, siapa troublemakernya di kelas ini siapa ya. Dan itu seperti tadi sarannya Pak Dokter itu bisa jadikan duta ya, dikasih peranan penting. Kadang-kadang mereka jadi kontroversi itu karena pengen diperhatikan ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Setelah kita perhatikan, eh, semoga saja mereka bisa berubah ya seperti itu. Kemudian bisa menempatkan siswa dalam kelompok belajar yang efektif. Ya, kita tahu kelompok belajar mana yang mereka pilih. Jangan sampai siswa ini belajar kelompok dengan mereka, teman yang mereka tolak, Bapak Ibu, kasihan. Mereka nggak akan nyaman atau mungkin bisa ilfil dalam belajar kelompok mereka. Ya. Pastikan pembentukan kelompok itu berdasarkan hubungan sosial mereka. Seperti itu. Ya, kemudian sosiogram dapat membantu memahami dinamika interaksi antar siswa, Bapak Ibu. Yang terakhir, sebagai referensi membuat program BK dapat lebih tetap tepat sasaran, ya Bapak Ibu. Jadi merancang program BK dalam prota promesnya itu, oh ini masalahnya ini, oh kita akan ini. Ini jelas sudah masalah sosial siswanya itu, ya. Untuk bimbingan sosialnya ini seperti itu jelas siapa-siapa orangnya, siapa-siapa anaknya sudah jelas Bapak Ibu. Seperti itu. Oke, jadi yang terakhir, ayo jadikan lingkungan belajar kita yang nyaman dan kondusif. Nah, setelah kita tahu itu semua, pertanyaannya, kapan sekolah kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif untuk meningkatkan prestasi siswa menuju masa depan yang terbaik? Ya, mulai sekarang ya Bapak Ibu, mulai sekarang ya, setelah ikut webinar ini. Baik, sekian pemaparan dari kami Bapak Ibu. Eh, mungkin kita diskusi saja ya. Sudah banyak. Monggo yang mau kita diskusi, langsung dibuka mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo, Bapak. Ya, ya, ini dari eh, Bapak Muhammad Ramadan SPD dari Dompu NTB. Ingin ingin bertanya, Bapak.
terkait dengan apa namanya permasalahan-permasalahan yang sering kami hadapi di sekolah kita, tepatnya di SMP Negeri 3 Pekat. Di sini ruang lingkupnya cukup apa namanya bisa dikatakan masih primitif, Bapak. Masih primitif. Ya, mungkin di sini kita harus garis bawahi dulu primitifnya yang di mana dulu yang kurang memahami dalam hal belajar mengajar begitu, Pak. Kita mendidik siswa ini, ya kita mendidik siswa ini yang namanya juga guru sudah berusaha semaksimal mungkin, akan tetapi kita kembali lagi dari kemampuan siswa, Bapak. Kembali lagi dari kemampuan siswa. Karena memang di sini sering kita hadapi banyak sekali siswa yang mengalami kesulitan mental dalam hal menerima materi-materi yang diajarkan atau yang telah diberikan oleh guru-guru mata pelajarannya. Nah, dan kemudian pada saat proses belajarnya ada problema yang terkait dengan materi yang diajarkan oleh guru tersebut, dan teman-teman yang lain mengomentari apa yang menjadi problema tersebut terhadap teman-temannya itu. Nah, sehingga teman itu apa namanya bisa dikatakan dikucilkan, Bapak. Dikucilkan sama teman-teman yang lain. Nah, jadi guru mata pelajaran tersebut menghubungi kita selaku guru BK bagaimana penanganannya, bagaimana mengatasinya, dan sering kali seperti itu, Bapak. Dan pertanyaan saya, apa yang harus kita selaku guru BK agar tepat menghadapi problema tersebut? Mungkin itu saja, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ramadan. Jadi permasalahannya ini adalah kan ya, siswa yang menjadi pelapor ya. Jadi pelapor, kemudian dia dikhususkan oleh teman-temannya Bapak Ibu. Nah ini saya kira Bapak Ibu guru di sini punya cara-cara kreatif tersendiri ya. Tapi kita akan kasih contoh ya, kasih contoh. Contoh salah satu solusi. Jadi kita harus backup siswa yang seperti itu ya, yang menjadi pelapor dan biar tidak dikecilkan oleh teman-temannya. Dan salah satunya adalah terus ya, terus dan terus ya mensosialisasikan untuk tetap membuat suasana lingkungan belajar kita yang kondusif, Bapak Ibu. Nah, nah, itu biasanya nanti akan terkait sama ini ya, perundungan atau apa ya, seperti itu. Kelihatannya sih ke arah sana ya. Nah, salah satu caranya Bapak Ibu bisa membuat aturan bersama. Nanti kita buat kesepakatan, kumpulkan seluruh siswa, mungkin waktu kelas apa namanya, kelas general ya, studium general bareng-bareng. Kita buat peraturan bersama, nanti bahwa sekolah melakukan ini, dilarang ini, tanda tangan semua, tanda tangan semua. Termasuk ada apa namanya, sanksi, misalkan melakukan ini termasuk diselipkan melakukan perundungan atau mengucilkan temannya seperti itu, dibuat sanksi dan disiapkan kertas kosong yang sangat luas, jangan kertas atau kain, tanda tangan semua Bapak Ibu. Itu salah satu contohnya ya. Dan caranya saya kira Bapak Ibu punya cara yang kreatif dan berbeda-beda untuk lingkungan di setiap sekolah itu berbeda-beda ya, seperti itu. Silahkan ya, monggo silahkan. Dan itu yang paling penting adalah kita harus tetap mensupport siswa-siswa yang berbuat baik seperti itu. Jika perlu, seperti yang dilakukan oleh UNICEF, jadi membentuk 30 kelompok siswa eh, apa siswa duta ya. Mereka akan terus menyebarkan nilai-nilai kebaikan seperti itu, dan mempengaruhi teman-teman yang lain dan juga sebagai agen pelapor kita. Ya, pastikan mereka itu tidak satu orang atau dua orang yang gampang dikucilkan. Pastikan kelompok itu adalah kelompok banyak dan itu kita bentuk, kita latih ya, siswa yang menjadi pionir seperti itu. Ya, itu yang dilakukan oleh UNICEF dalam program Roots. Jadi siswa 30 siswa dibentuk yang bareng-bareng
adanya satu orang itu dibully atau dikucilkan, maka yang lain akan membantu. Itu akan membuat kekuatan mereka itu seimbang, itu minimal ya. Demikian Bapak. Monggo, silakan kita diskusi saja. Monggo yang lain Bapak Ibu. Kembali Bapak, atas nama Muhammad Ramadan tadi, Iya Pak. sedikit ya, kita sudah melakukan berbagai macam cara menangani kasus dikucilkan atau bullying. Uh, Sedikit di sini, sedikit saya bertanya, apakah tindakan tindakan kita selaku guru BK di SMP Negeri 3 Pekat ini, karena selalu memberikan apa namanya, bisa dikatakan hukuman hukuman yang sederhana, artinya push up mungkin, squat jump mungkin, apabila ada teman-teman yang melakukan tindakan bullying terhadap teman satu kelasnya. Nah, di sini jadi apabila kita selaku guru BK melakukan tindakan seperti itu terhadap uh, apa namanya, teman yang tersebut, teman yang bullying tersebut, apakah tindakan itu tidak terlalu keras atau bagaimana menurut Bapak gitu? Karena memang masyarakat di sekitar sekolah kita mengajar, banyak di sini yang menganggap bahwa tindakan guru itu keterlaluan, Bapak. Padahal kita tidak pernah memukul anak tersebut dengan tindakan kekerasan, tidak. Tapi kami hanya selaku memberikan apa namanya, hukuman fisik saja, hukuman apa namanya, berbentuk olahraga dan sebagainya, bukan hukuman fisik dan sebagainya. Itu maksud saya, Bapak. Mungkin itu Ya, saja. Terima kasih. baik. Sebenarnya ini nanti akan terkait sama bullying, Bapak Ibu. Untuk kasus bullying nanti akan ada webinar khusus ya. Tapi nggak apa-apa, akan saya sampaikan. Jadi di masalah bullying ini itu ada peraturan dari pemerintah Bapak Ibu, termasuk sanksinya ya. Hal-hal yang termasuk bullying itu jangankan yang kayak gitu ya, kita berbicara merendahkan orang lain itu sebenarnya termasuk bullying, yaitu tingkat verbal ya. Bullying tingkat verbal termasuk kamu bodoh, kamu nggak pinter, ya seperti itu termasuk bullying. Nah, untuk tindakan bullying sendiri itu sudah ditetapkan standarnya oleh pemerintah Bapak Ibu, ada undang-undangnya, dan itu ada 3 hal. Bentar, saya buka dulu. Jadi ada 3, kita nggak boleh melakukan tindakan di luar Nanti aja kau tenang HP kau nanti dimatiin. apa yang itu ya. Wait, mute. Nah, kita dilarang melakukan tindakan yang berlebihan karena nanti efeknya banyak ya Bapak Ibu. Kita tahu sendiri sudah banyak rekan-rekan kita, rekan guru itu yang dilaporkan ke polisi Bapak Ibu. Itu panjang nanti urusannya itu ya. Jangankan hal yang sampai fisik ya, yang baru verbal saja itu guru itu sebenarnya bisa dilaporkan ke polisi loh sebenarnya. Karena kalau kita mengikuti undang-undangnya seperti itu, apapun yang terkait bullying. Makanya di sini pemerintah sudah mencoba untuk menetapkan ya apa yang harus kita lakukan apabila siswa kita melakukan kekerasan ataupun juga termasuk bullying ya. Itu ada 3 langkah ya, ada 3 tingkatan Bapak. Yang pertama, saya buka. Yang pertama, apabila itu tingkatannya ringan, maka kita hanya melakukan teguran lisan saja ya, teguran lisan. Itu kalau bullyingnya adalah tingkat yang ringan seperti itu. Kemudian kalau itu sudah agak berat, kita melakukan tindakan tetap eh, tertulis, tertulis ya. Bentar, ini masih proses ya. Jadi ini ada kasih nunggu ya. Di dalamnya ini ada pedomannya, ada panduannya biar kita tahu apa yang harus kita lakukan, dan perlunya sekolah itu membentuk peraturan bersama atau undang-undang di sekolah terkait kesepakatan bahwa sekolah kita ini tidak melakukan seperti ini. Sekolah ini tidak boleh ada ini ya. Seperti ini ada mekanisme pengaduannya kayak apa, undang-undangnya. Ini ada undang-undangnya, hati-hati Bapak Ibu. Kita juga harus hati-hati ya. Apa saja yang termasuk perundungan ya. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita nggak kurang literasi seperti itu.
Nah, mekanisme penanganan kasus yaitu ini. Kemudian penanganan dan sanksi ya. Nah, yang pertama ini cuma ada tiga. Satuan pendidikan memberikan sanksi kepada peserta didik dalam rangka pembinaan berupa yang pertama teguran lisan, tertulis, dan yang terakhir adalah tindakan lain yang bersifat edukatif ya seperti itu. Cuma tiga, jangan lebih dari ini Bapak Ibu. Ini beresiko di masa sekarang. Ya kalau masa kita dulu waktu kita sekolah itu nggak apa-apa kita lempar apa, lempar apa penghapus ya, nggak ada yang larang kalau dulu, malah ditambahi sama orang tuanya. Nah, untuk yang terakhir ini teguran yang bersifat edukatif, contohnya sanksi skor siswa melakukan tindakan untuk contohnya ya yang edukatif ya. Nah ini sanksi berupa kerja sosial seperti itu, kemudian sanksi memberikan rehabilitasi melalui psikolog seperti itu Bapak Ibu. Dihindari terkait sama hal-hal yang berkaitan dengan fisik ya Bapak Ibu. Ini sudah ada standarnya, ini undang-undang Bapak Ibu. Nah, ini harus kita pahami ya. Ini pasal 11 Permendikbud nomor 82 tahun 2015 seperti itu. Dan ini silakan nanti diajari ya seperti itu. Agar kita semuanya selamat, dua-duanya selamat ya, termasuk siswa kita, termasuk kita juga. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di luar negeri ya, di luar negeri terutama film-film Eropa ya, nggak ada orang yang berani eh, apa ya mencela siswanya, apa misalkan kamu maaf ya bodoh, kayak nggak berani, nggak ada kata-kata seperti itu. Kamu kekurangan ini, dasar kamu ini, kata-kata itu kan di lingkungan kita sudah biasa, lingkungan kita biasa seperti itu, tapi itu sebenarnya luar biasa ya bagi bagi negara lain ya, budaya negara lain seperti itu. Ya saya kira begitu ya Bapak Ibu. Eh, Monggo mulai sekarang kita harus banyak-banyak membaca literasi dan kita tahu apa yang harus kita lakukan ke depan. Terima kasih. Monggo kita diskusi aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam, Bapak. Kami dari SMK Al-Miftah Pamekasan Madura, Bapak Abdullah Halik. Oke, Bapak. Ah, sudah poin saja, Bapak ya. Oke, Bapak. Ah, bagaimana cara mengubah kepribadian introvert menjadi ekstrovert melalui analisis sosiometri? Analisis sosiometri. Ya, Wah, oke. Ini pertanyaan yang jadi gini Bapak Ibu, perlu diketahui bahwa ini adalah alat untuk mendeteksi dini ya, bukan alat untuk merubah karakteristik. Oke, jadi untuk merubah karakteristik itu diperlukan waktu dan perhitungan yang cukup lama Bapak Ibu ya. Bagaimana oh, untuk merubah karakteristik introvert seperti itu perlu banyak waktu dan itu perlu banyak strategi ya. Nggak mungkin selesai dalam 1-2 hari ya. Jadi salah satu contohnya ya, sering-sering kita melakukan pembelajaran di luar kelas, kerjasama ya seperti itu. Contohnya misalkan Ya, kelompok ya seperti itu akan Arif. akan menambah kebersamaan kita ya. Belajar di luar ruangan yang dimana membentuk tim, tim itu harus saling membantu, bukan tim untuk berkompetisi ya. Hindari kompetisi, intinya seperti itu. Diperbanyak untuk saling berkolaborasi. Kecerdasan abad 21 itu tidak pernah menyebutkan bahwa anak terpintar adalah anak yang sukses. Bukan. Kecerdasan abad 21 itu adalah orang sukses adalah orang yang bisa berkolaborasi, bekerja sama. Karena nggak mungkin satu manusia itu bisa menciptakan sesuatu yang sempurna sendirian. Mereka butuh tim, butuh kelompok, dan itu harus dibentuk. Nah, jika siswa kita sering-sering bekerja sama seperti itu, maka lama-kelamaan mereka akan terbiasa dengan lingkungan bekerja sama dan bergotong royong. Ya. Di kurikulum 2013 dulu itu sudah menghindari kompetisi Bapak Ibu. Salah satunya yaitu dilarang membuat peringkat kelas ya, peringkat peringkat rapot ya, nggak boleh lagi ada juara satu, juara dua, siapa paling pintar itu nggak boleh sudah, karena banyak sekali kalau kita lihat siswa kita yang paling pintar pun setelah dia lulus belum tentu dia jadi juragan, belum tentu dia jadi bos ya. Yang bisa jadi bos kadang-kadang anak yang banyak ngomong, yang banyak temannya, banyak kolaborasi, banyak timnya seperti itu mereka rata-rata yang jadi orang sukses ya. Itu sudah hasil penelitian di mana-mana ya. Jadi itu yang pertama, hindari kompetisi. Yang kedua, memperbanyak pembentukan kerjasama tim. Seperti itu.
Itu lama-kelamaan mudah-mudahan siswa kita akan berubah. Demikian Bapak Ibu. Tapi itu salah satu saja ya. Cara lainnya banyak Bapak Ibu. Saya kira paling paham ya masalah ini. Nanti literasinya bisa baca-baca lagi. Banyak sekarang di Google ya. Seperti itu. Demikian. Monggo Bapak. Pak, Monggo. Bapak, saya boleh nanya nggak? nanya, Bu. Pak, Halo. Oke, silakan. Halo, Satu-satu. Pak. Monggo, monggo. Saya dulu ya, Pak ya. Oke, silakan Bu. Oke. Mohon maaf, saya Rika Priani SKOMI. Saya adalah salah satu guru dari SMPIT, salah satu sekolah. Yang mau saya tanyakan gini, Pak, kan banyak berbagai macam aspek ya. Anak itu dikucilkan. Kalau di sekolah saya ini mayoritas di kelas 9 ini karena mungkin mereka ngerasanya sudah mau lulus, mereka itu dikucilkan karena prestasi belajar, Pak. Di kelas 9 ini kasusnya dari yang udah-udah nih ya, Pak. Dari tahun ke tahun yang saya lihat ini seperti ini. Khususnya ini untuk anak laki-laki ya, soalnya kalau anak perempuan jarang nih saya temuin kayak gini. Kayak misalnya mereka itu kurang minat dalam belajar di dalam kelas karena udah kelas 9. Padahal kelas 7 sama kelas 8 yang nggak pernah kayak gitu. Padahal saya sudah melakukan bimbingan konseling layanan individu. Itu udah pernah dicoba juga. Saya juga pernah mengadakan penyuluhan gitu ya tentang sosialisasi mereka buat ningkatin minat belajar mereka. Pernah juga ngadain motivasi gitu, motivator datang ke sekolah untuk ngadain kegiatan seperti itu juga Pak gitu. Itu saya mau minta solusi Pak, gimana sih biar anak ini sadar bahwa emang proses pembelajaran itu sebenarnya sangat penting Pak. Karena kan sekarang di kurikulum Merdeka ini minimal walaupun misalkan mereka itu tidak mampu maksudnya tidak mampu menguasai suatu pemahaman materi, tapi mereka itu minimal bisa gitu kan ya Pak ya. Gitu aja sih Pak. Menurut saya terima kasih. Oke, jadi pertanyaan tadi sama ya. Kalau kami kesimpulkan itu mereka dikucilkan karena prestasi ya. Itu karena Iya. ini kalau menurut saya itu Bu, karena kelompok sosialnya itu mereka berada di tempat yang salah ya seperti itu. Jadi kalau siswa SMP biasanya mereka adu keren ya, adu keren. Terus ada temannya yang juara, mereka bersaingnya seperti itu ya. Nah, eh, bagaimana cara kita untuk menyikapinya, Bapak Ibu? Eh, yang pertama ini Bapak Ibu harus tahu dulu ini beneran nggak ya? Apa hanya sekedar laporan atau hanya bagaimana ya? Atau hanya personal saja? Yang pertama pastikan Bapak Ibu tahu dulu struktur sosial mereka ya. Salah satunya ya kayak gini ya, melihat analisis geometrinya ya. Jika cek cocok benar ada masalah seperti itu, caranya bervariasi, Bapak. Tetap aja itu tergantung pada kreativitas guru ya. Ini kita kasih contoh saja. Jadi misalkan siswa tadi dikucilkan gara-gara dia berprestasi, itu eh, itu kayaknya contoh tadi yang dilakukan oleh UNICEF Bapak Ibu, membentuk banyak tim ya, minimal 30 anak yang selalu menyebarkan kebaikan ya, seperti itu. Seandainya dia itu bertugas seperti ini, misalkan ada temannya yang dikucilkan atau istilahnya dibully dalam tingkatan ringan ya, mereka lah yang akan membantu si korban seperti itu, menguatkan mentalnya, kemudian memberitahu bahwa yang melakukan itu adalah salah, itu mereka lah yang bertugas. Katakanlah itu sebagai polisi yang tidak terlihat ya, polisi apa namanya, polisi polisi siswa ya, polisi perundungan seperti itu. Itu Kemudian nggak bakal bisa. oke, dicoba dulu. Jadi apa? Kalau misalkan itu kan gini, ceritanya siswa itu merasa terkucilkan itu sendirian, di sendirian, kemudian dikucilkan sama temannya, dia akan merasa sendirian. Itu akan berbeda apabila siswa itu dikucilkan, kemudian ada 30 anak yang membantu dia, memegang tangan dia, oke kita bareng-bareng kita berprestasi bersama. Dia tidak akan merasa dikucilkan, walaupun di sana ada kelompok yang mengucilkan anak tersebut. Perutku sakit. Kemudian, Jangan. ya. Nah kemudian yang kedua, Bapak Ibu harus membuat kesepakatan bersama-sama, buat aturan tata tertib terkait ini, Bapak Ibu.
Salah satunya isinya nanti dilarang melakukan pengucilan kepada teman-temannya ya, siapapun itu. Itu membuat budaya sekolah kita membentuk. Dikumpulkan seluruh siswa dari kelas 7, 8, 9 atau 10, 11, 12 bareng-bareng studi general di aula. Kemudian tanda tangan bareng kesepakatan. Ada sanksinya ya. Seandainya nanti terjadi kejadian itu, tinggal tunjukkan. Ini loh, kamu melanggar ini, konsekuensinya ini ya, seperti itu. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Jika perlu lebih besar lagi, datangkan orang tuanya. Maksudnya sebelum kasus ya, membuat kesepakatan ya. Kita kesepakatan bareng-bareng, ada tata tertib, dilarang seperti ini, ada peraturan, dilarang mengucilkan temannya, dilarang membuli, mengejek temannya, itu bareng-bareng ya. Tanda tangan semuanya. Termasuk orang tuanya datangkan, termasuk kepala sekolahnya. Itu akan membuat budaya baru di sekolah kita nanti. Nah, itu nanti akan terkait sama penegakan aturannya itu seperti itu. Itu perlu kerjasama dengan kesiswaan juga ya. Nah, misalkan ya ada apa-apa ya tetap guru BK harus membayar siswa ya. Seperti itu. Itu salah satu contohnya. Dan caranya banyak sekali tergantung kreativitas dan kebutuhan sekolah itu berbeda-beda Bapak Ibu. Itu salah satu cara yang bisa kita coba nanti. Ya. Baik, Pak, Bapak terima kasih. Ibu Ya, satu waktunya lagi udah Pak ya. habis Bapak. Kita absen Mungkin nih Pak. sudah Nanti kita Absen. larut malam. Mewakili Larut bukan malam. guru BK Pak. Sudah Oke, larut monggo Bapak malam, terakhir Bapak. ya. Bapak waktunya Bapak. Ya. Bapak Ya, udah terima Bapak. kasih. Selamat malam Satu Bapak. lagi Bapak Ibu, satu lagi. Monggo silakan Bapak. Satu lagi saya ya Pak. Batas Ya. Pak, Timur atau sudah jam 11 dibatasi. lewat, Bapak. Baik gini, Bapak Ibu, gini ya. Kita Sebentar. ke seluruh Indonesia Bapak. Oke, baik. Waktunya berbeda-beda. Baik, Sudah Bapak Ibu. malam Bapak. Oke, mohon maaf, nggih. Jadi kita tutup dulu. Nanti yang mau diskusi tetap yang tetap mau diskusi kita monggo silakan tetap di sini kita ngobrol santai. Kita tutup dulu, kita absen dulu. Yang mau istirahat silakan istirahat, nggih. Baik, saya tutup dulu Bapak Ibu. Sementara sekian dari saya. Apa namanya? Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah dan kurang dan jika ada lebihnya silakan, semoga bermanfaat bagi sekolah kita dan pastikan sekolah kita guru BK itu sudah bisa eh, sudah mampu ya mengetahui keadaan sosial siswa kita ya, seperti itu, termasuk langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya, termasuk membuat program kerja tentang bimbingan sosial seperti itu. Dan yang paling penting adalah kita bisa menciptakan suasana lingkungan belajar yang kondusif. Itu saja dari saya ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu, sebentar saya tutup dulu ini. Yang mau